baik. Next slide, masuk ke isu keempat. Isu keempat adalah isu keberpihakan angkutan umum. Kita masuk ke kemacetan yang ada di kota-kota besar. Next slide lagi, supaya cepat. Kita juga tahu bahwa kenapa angkutan umum kita tidak diminati oleh masyarakat, karena angkutan umum kita mempunyai kualitas yang buruk, sehingga pilihannya adalah kendaraan pribadi. Untuk itu, solusinya adalah diberikan keunggulan angkutan umum itu. Next slide. Lalu kemudian kita bisa lihat di dalam slide, kalau menggunakan angkutan umum 100 orang gitu cukup dengan satu bus, tapi kalau kita menggunakan kendaraan pribadi, jalanan bisa menjadi penuh karena ada 100 mobil. Next slide. Nah, lalu kemudian mestinya setiap kota itu punya angkutan umum massal perkotaan, karena sebetulnya di dalam tata kelola itu memang ada 5 hal yang tentunya menjadi prasyarat untuk kita bisa membuat angkutan umum massal perkotaan yang baik atau yang bagus. Baik itu dari sisi teknis, keuangan, kelembagaan, pemantauan dan evaluasi, dan regulasi. Nah, di dalam regulasi ini kesempatan revisi Undang-Undang LHJ ini mudah-mudahan ini bisa membuat bagaimana angkutan umum itu bisa dilaksanakan atau diselenggarakan dengan baik. Next slide. Lalu kemudian kami tahu bahwa ada kesulitan dari sisi bagaimana sih pembiayaan angkutan umum itu bisa dilaksanakan. Nah, berkaca dari peraturan-peraturan yang sudah ada pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Restribusi Daerah. Di situ ada opsi 10% PKB atau pajak kendaraan bermotor itu adalah untuk pembangunan transportasi. Tetapi di situ belum diurai transportasinya itu apa, untuk angkutan umumnya berapa persen. Nah, tentunya itu yang mestinya bisa dilakukan. Tapi saya menyampaikan di sini ada 2 daerah yang sudah berinisiasi untuk bagaimana memaksimalkan APBD yang ada di daerah, yaitu di Perda 12, Perda 2 di 2024 tentang penyelenggaraan angkutan umum massal di Kota Pekanbaru. Ini perdanya Kota Pekanbaru. Ini memasukkan untuk pembiayaan angkutan umum massal itu maksimal sebesar 5%. Ini menggunakan maksimal. Lalu di perdanya Kota Semarang, Perda 11 tahun 2024, ini penyelenggaraan juga di sini dimasukkan untuk urusan angkutan umum massal, yaitu paling sedikit 5%. Itu di Perda Semarang maupun yang Perda di Pekanbaru. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, next slide. Kami mencoba mengotak-atik apabila kreatif financing, kreatif budgeting untuk penganggaran angkutan umum ini bisa diambil dari pengembalian ETLE atau earmarking dari ETLE. Nah, ini kami coba capture fakta atau data di bulan Maret, Februari, Maret di Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya itu 127 perangkat ETLE itu diadakan oleh Pemda DKI. Lalu kemudian dilaksanakan oleh Polda Metro Jaya. Mohon izin ini cuma ada salah ketik Februari dan Maret, yang Aprilnya itu total, mohon maaf. Yang April itu total. Jadi Februari dan Maret, Februari itu ada 8,3 juta pelanggaran yang tercapture di 127 ETLE yang ada di DKI. Tapi yang tercetak itu cuma 6.272 atau 0,1%. Lalu kemudian di bulan Maret itu ada 10,3 juta pelanggaran, meningkat 2 juta pelanggarannya. Sama yang terkirim itu meningkat di sini 32.523 lembar, yaitu 0,3%. Nah, kalau misalnya biaya ETLE, ya biaya ETLE ini bisa dipakai 50%-nya dikembalikan ke daerah untuk membangun transportasi publik, maka paling tidak Februari itu punya 50% dari 4,1 T untuk denda maksimal 500.000, maka ada 2,0 T. Maretnya 2,5 T. Jadi total 2 bulan saja dari simulasi ini ada 4,6 triliun.
Nah, sementara DKI sekarang itu mengalokasikan anggaran untuk Transjakarta, subsidinya 4,1 triliun, kemudian MRT Jakarta 800 miliar, kemudian LRT Jakarta itu sekitar 300 miliar. Jadi artinya adalah apabila creative financing ini bisa dilakukan dengan memberlakukan kamera etle ini dendanya, tapi dengan syarat semuanya bisa terkirim. Nah, ini tentunya masalah IT, masalah sistem nanti bisa dipakai untuk itu. Ya, ini kira-kira Bapak Ibu sekalian yang terhormat, gambaran kalau seandainya kita pengen kreatif financing terhadap angkutan umum ini ada potensi-potensi untuk itu.